Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Salawat beserta salam, tak lupa saya ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Gusmata Yenti dengan NIM 2400213, dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Digitalisasi Perpustakaan, yakninya Ibu Dr. Sulastri MPD. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perpustakaan digital mengukur penerimaan inovasi teknologi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menjelaskan mengenai identitas dari buku ini. Yang pertama yaitu judul buku. Judul bukunya yaitu Perpustakaan Digital Mengukur Penerimaan Inovasi dan Teknologi. Penulisnya yaitu Retno Sayeti dan Mardianto. Tahun terbit 2019, kota terbit Medan, penerbit Perdana Publishing, tebal 186 halaman, ISBN 9787160 694. Baiklah, ini bagian daftar isi yang terdiri dari 4 bab. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bab pertama yaitu teknologi informasi perpustakaan. Yang pertama yaitu otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan diartikan sebagai proses yang dilakukan dalam pengelolaan sebuah perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang mana setiap kegiatan dalam perpustakaan sudah terintegrasi guna memudahkan dan memperlancar berbagai kegiatan atau pekerjaan setiap pengguna perpustakaan dalam pelayanan perpustakaan. Yang kedua yaitu manfaat sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, manfaat sistem otomasi perpustakaan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Sophia yang dikutip oleh Miarso, bahwa penggunaan setiap sistem otomasi dengan menggunakan teknologi komputer di perpustakaan memiliki manfaat yang sangat besar karena dapat. Yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat terlaksananya kegiatan temu baik, informasi dalam penelusuran informasi. Yang kedua yaitu memperlancar kegiatan pengadaan dan pengolahan berbagai jenis dari bahan pustaka yang akan disediakan oleh perpustakaan. Yang ketiga yaitu terjalinnya komunikasi antar perpustakaan yang satu dengan yang lainnya, hingga menciptakan sebuah kerjasama antar perpustakaan. Yang keempat yaitu memonitoring pengelolaan data administrasi yang dikoordinir oleh perpustakaan. Yang kedua yaitu Selain itu, menurut Harmawan, memaparkan beberapa manfaat dari sistem otomasi perpustakaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otomasi perpustakaan mampu meminimalisir keterbatasan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mempermudah proses penelusuran informasi yang dilakukan dari berbagai pendekatan, misalnya dari judul, kata kunci judul, pengarang, dan kata kunci pengarang dalam koleksi perpustakaan. Yang ketiga yaitu kegiatan yang dilakukan dalam otomasi perpustakaan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan berbagai pihak yang menggunakan perpustakaan. Yang keempat, efisiensi dalam proses pengolahan, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan. Yang terakhir, memudahkan pekerjaan setiap pengguna perpustakaan. Materi yang keempat yaitu tujuan dan fungsi otomasi perpustakaan. Tujuan otomasi menurut Cochrane yang dikutip dalam AJI, fungsi otomasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya integrasi antara satu kegiatan dengan berbagai kegiatan perpustakaan. Yang kedua, terjalinnya kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan secara luas. Yang ketiga, menghilangkan kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas jasa perpustakaan. Yang kelima, membuka kesempatan yang luas dalam mempromosikan dan memasarkan jasa perpustakaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi kegiatan dalam perpustakaan. Otomasi perpustakaan juga memiliki beberapa fungsi yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi informasi, yaitu fungsi sistem otomasi berdasarkan komunikasi data jaringan kerja yang terjadi dalam sebuah komputer. Yang kedua, sebagai fungsi pengumpulan informasi, yaitu fungsi sistem otomasi yang dilakukan melalui sebuah
peralatan data. Yang ketiga, sebagai fungsi kendali pelaksanaan, yaitu fungsi sistem otomasi yang diproses oleh mesin dan manusia dalam menganalisis informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, sebagai fungsi koordinasi, yaitu fungsi sistem otomasi berdasarkan pada sistem informasi manajemen. Pengajaran berbantu komputer, serta pelaksanaan penelitian dalam perpustakaan. Yang terakhir yaitu sebagai fungsi komunikasi antara, yaitu fungsi sistem otomasi yang terjadi antara manusia dan mesin melalui penciptaan dan pengaturan aliran data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Materi terakhir yaitu komponen otomasi perpustakaan. Ada beberapa komponen otomasi perpustakaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan perpustakaan atau user. Pengguna perpustakaan atau user. Pengguna perpustakaan merupakan unsur utama dalam sistem otomasi perpustakaan. Peningkatan mutu perpustakaan dilakukan melalui komunikasi dan kerjasama antara pustakawan dan perpustaka. Pegawai perpustakaan berperan sebagai operator atau teknisi dan dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan sistem. Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan mesin yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi secara efektif dan efisien. Hardware berfungsi mengumpulkan dan mengonversi data agar dapat diproses oleh komputer, dan pengoperasian perangkat keras dilakukan oleh manusia dengan bantuan perangkat lunak atau software. Baiklah, bab yang kedua yaitu perpustakaan digital atau digital library. Yang pertama, konsep digital library. Perpustakaan digital adalah organisasi yang menyediakan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia atau staf ahli yang mempunyai keterampilan dalam seleksi, mengolah dan menyediakan akses intelektual, lalu menginterpretasikan, mendistribusikan, menjaga integritas privasi, serta memelihara koleksi digital secara berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk jangka panjang ke depan. Prinsip digital library ada dua ahli yang mengemukakan, yaitu yang pertama Cleveland 1998 menyebutkan bahwa prinsip perpustakaan digital diantaranya meliputi karakteristik berikut ini. Yang pertama, perpustakaan digital pada hakikatnya merupakan wajah baru dari perpustakaan tradisional yang memuat koleksi digital dan cetak koleksi media. Yang kedua, perpustakaan digital juga meliputi koleksi atau bahan digital yang berada di luar lingkungan fisik administratif perpustakaan digital dimanapun. Yang ketiga, perpustakaan digital meliputi semua proses dan layanan yang merupakan tulang punggung dan sistem saraf perpustakaan. Sementara itu, menurut Pandai 2003, prinsip-prinsip perpustakaan digital harus meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, arsitektur perpustakaan digital harus berdasarkan pada layanan yang akan diberikan dan berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memberikan layanan tersebut. Yang kedua, arsitektur harus terbuka, dapat dikembangkan dan mendukung interoperabilitas antara berbagai sistem yang beragam. Yang ketiga yaitu sistem yang dibangun harus kuat, dapat diukur dan dapat diandalkan pada saat terjadinya produksi tingkat tinggi. Baiklah, yang materi kedua yaitu ruang lingkup digital library. Lex 2005 memberikan ruang lingkup perpustakaan digital dari berbagai kategori. Yang pertama, pengguna atau pembaca. Sama seperti perpustakaan konvensional pada umumnya, bahwa pengguna atau pembaca perpustakaan pada umumnya berasal dari berbagai latar demografi yang berbeda, mulai dari anak-anak hingga lansia. Yang kedua yaitu kategori pengarang. Dahulu, penyebaran karya intelektual dilakukan melalui penerbitan cetak yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi. Karena biaya produksi yang besar, muncul alternatif penerbitan digital sebagai solusi yang lebih murah dan efisien. Yang ketiga yaitu pengendalian alur informasi. Perkembangan informasi digital membuat peran perpustakaan dan penerbit semakin kabur. Pembaca kini dapat mengakses e-book, e-jurnal, dan dokumen pemerintah langsung melalui website tanpa melalui perpustakaan.
berbeda dengan sistem perpustakaan konvensional yang memiliki aturan akses khusus. Yang keempat yaitu aspek pendidikan. Perpustakaan digital di perguruan tinggi mendukung transformasi sumber belajar melalui bahan ajar dan courseware digital yang dapat dipublikasikan dan diakses gratis dengan teknologi open source. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan. Perkembangan internet mengubah cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keenam, teknologi dan kreativitas. Internet mendorong perkembangan teknologi dan kreativitas dengan memungkinkan siapa saja untuk menciptakan dan menyebarluaskan informasi. Yang ketiga yaitu manfaat perpustakaan digital. Karena karakteristiknya yang digital, inilah maka perpustakaan digital memiliki beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan perpustakaan konvensional. Di antaranya adalah yang pertama, menghemat ruangan. Pengelolaan koleksi informasi digital tidak membutuhkan ruangan fisik atau gedung. Yang kedua, akses ganda atau multi-plane akses. Koleksi informasi digital dapat digunakan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan tanpa mengurangi nilai atau merusak informasi tersebut. Yang ketiga yaitu koleksi dapat berbentuk multimedia. Akses terhadap informasi digital tidak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. Yang keempat yaitu koleksi dapat berbentuk multimedia. Informasi digital tidak hanya berupa teks, melainkan juga dapat berbentuk audio maupun video. Yang kelima, biaya lebih murah, akses informasi digital tidak membutuhkan biaya. Yang keempat yaitu membangun perpustakaan digital. PES 2003 menyarankan beberapa langkah konkret dalam membangun perpustakaan digital. Yang pertama yaitu analisa awal, yang kedua melakukan investigasi dan validasi, yang keempat pengembangan, yang keempat menetapkan prototipe dan masa percobaan, yang kelima implementasi dan tindak lanjut. Materi yang kelima yaitu digital library di perpustakaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai agen perubahan didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang memicu disrupsi dalam pendidikan. Perpustakaan digital dan konten pembelajaran berbasis teknologi menjadi kebutuhan agar perguruan tinggi tidak tertinggal meskipun buku cetak masih tetap digunakan dan berdampingan dengan koleksi digital. Baiklah, bab ketiga yaitu difusi inovasi. Yang pertama, pengertian difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses penyebaran dan pengkomunikasikan suatu ide, gagasan, praktik, atau teknologi baru kepada individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu dalam kurun waktu tertentu hingga inovasi tersebut dipahami dan diterima dan akhirnya diadopsi dalam kehidupan atau praktik kerja. Yang kedua itu unsur-unsur inovasi. Unsur-unsur inovasi terdiri dari 4 komponen utama yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Yang ketiga yaitu difusi inovasi dalam pendidikan. Bidang pendidikan mengalami dampak besar dari inovasi teknologi, terutama melalui pembelajaran digital seperti MOOC yang memungkinkan akses dari materi kuliah secara terbuka dan gratis melalui platform seperti Indonesia X, Coursera, dan edX. Yang keempat yaitu kolaborasi inovasi. Kolaborasi inovasi adalah inovasi yang lahir dari kerjasama lintas organisasi akibat digitalisasi dan disrupsi. Yang kelima, jejaring inovasi. Difusi inovasi pada dasarnya terjadi melalui proses meniru di mana orang mengadopsi inovasi berdasarkan informasi dan pengalaman dari adopter awal. Komunikasi dan jejaring interpersonal berperan penting terutama melalui opinion leader atau pemimpin yang mempengaruhi keputusan orang lain. Yang keenam yaitu proses pengambilan keputusan dalam inovasi. Perkembangan TIK mendorong lahirnya inovasi dari kebutuhan dan masalah masyarakat seperti Gojek yang mengubah pola transportasi. Yang terakhir yaitu karakteristik inovasi dan tingkat penerimaan. Penerimaan inovasi tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses keputusan yang dipengaruhi oleh karakteristik inovasi yaitu manfaat relatif, kesesuaian, kompleksitas, dan uji coba, dan dapat diamati. Baiklah, bab yang terakhir yaitu teknologi akses
assistant model. Yang pertama, konsep teknologi assistant model yaitu model analisis yang digunakan untuk mengukur dan memprediksi tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. Yang kedua yaitu model dalam TAM. Model TAM memiliki 5 variabel utama yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward behavioral attention, dan actual technology use. Yang ketiga yaitu TAM dalam digital library. Penelitian penerimaan perpustakaan digital telah berkembang sejak pertengahan 1990-an dan menunjukkan bahwa kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan merupakan faktor utama dalam penerimaan sistem. Studi ini berbagai negara menemukan bahwa faktor eksternal seperti desain tampilan, tata kelola organisasi, karakteristik individu, kualitas sistem, keamanan, dan kepuasan pengguna sangat mempengaruhi adopsi dan keberlanjutan penggunaan perpustakaan digital. Baiklah, dari 4 bab tadi dapat disimpulkan perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan untuk bertransformasi melalui otomasi dan pengembangan perpustakaan digital. Otomasi perpustakaan bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, sedangkan perpustakaan digital memungkinkan akses informasi secara lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, keberhasilan penerapan perpustakaan digital sebagai inovasi teknologi sangat bergantung pada penerimaan pengguna, proses difusi inovasi, serta persepsi terhadap kemanfaatan dan kemudahan pengguna. Sebagaimana dijelaskan dalam TAM, menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat penerimaan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan perpustakaan digital perlu memperhatikan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kebutuhan pengguna secara seimbang. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.